Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan diskusi dan sharing mengenai pokok bahasan apa coba? Ya, betul sekali, tentang administrasi surat ya, yang ada di PMR SMKN 3 Bandung. Ya, kenapa kita belajar administrasi surat? Ya, supaya kalian mengerti, paham, bisa gitu ya. Karena harapan Akang itu endingnya kalian pada jago-jago bikin surat-surat ya. Apalagi nanti ketika kalian sudah terjun di lingkungan masyarakat, itu pasti sangat kepake banget. Nah, maka dari itu, menurut Akang harus memberikan materi ini, oke? Ya, bisa dibilang materinya cukup sederhana, simpel ya, dan menurut Akang nggak terlalu berbelit-belit, oke? Bisa disimak dengan baik? Oke, kalau bisa disimak dengan baik, mari kita buka lembar berikutnya. Nah, ini guys, di sini itu jenis surat kegiatan dan kepengurusan yang akan kita gunakan selama kurang lebih 1 tahun ke depan. Nah, itu apa saja guys? Ya, surat-suratnya, kemudian kodenya, itu bisa dilihat ya di monitor. Itu kurang lebih ada 13. Yang pertama itu ada surat keputusan dengan kode escape. Yang kedua ada surat undangan dengan kode SUD. Yang ketiga ada surat permohonan dengan kode SPM. Yang keempat ada surat pemberitahuan dengan kode SPB. Yang kelima ada surat peminjaman dengan kode SPP. Yang keenam ada surat pernyataan dengan kode SPN. Yang ketujuh ada surat tugas dengan kode ST. Yang kedelapan ada surat keterangan dengan kode SKET. Yang kesembilan ada surat rekomendasi dengan kode SR. Yang ke-10 ada surat sertifikat dengan kode SRT. Yang ke-11 ada surat kerjasama dengan kode SKER. Yang ke-12 ada surat pengantar dengan kode SPENG. Yang ke-13 ada surat balasan dengan kode SB. Nah guys, yang biasa kita gunakan kan pakai nomor ya, pakai angka. Nah, untuk sekarang dan kedepannya kita pakai kodenya itu yang huruf ya, yang akan kotakin warna merah di monitor. Oke, jadi ke depan kita nggak pakai yang angka-angka lagi, supaya nanti ke depannya nggak tabrakan atau mungkin bahasanya bisa ngarang-ngarang gitu ya. Jadi akan menghindari poin itu ya, mengarang-arang atau mengira-ngira gitu kan. Jadi kalau sudah kita sepakati, kita bakukan ya, berarti ya udah kita pakai yang sudah ada, yang sudah kita sama-sama deal. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya guys. Kalau masih bingung, nanti silakan kalian isi ya pertanyaan di kolom komentar, oke? Next, kita buka lembar berikutnya. Nah, ini guys, di sini ada contoh surat kegiatan ya. Di sini akan angkat tentang sertijab. Nah, di depan kalian ini ada kop surat ya. Kop surat itu isinya kurang lebih, di sini ada logo, kemudian ada keterangan-keterangan ya guys, nama eskul, PMR SMKN 3 Bandung, nama sekolah SMKN 3 Bandung, kemudian ada alamat, dan mungkin lain-lain, bisa nama telepon, kode pos ya. Tapi ya sama Kang tidak dicantumkan. Yang ya sekiranya cukup aja lah gitu. Kalau mau komplit nggak apa-apa, lebih bagus, lebih mantap. Oke, nah guys, sampai sini ngerti ya? Nah, kalau sampai sini ngerti, kita bahas yang di bawahnya itu ada nomor, ada lampiran, dan perihal.
Dan yang menjadi pokok bahasan kita itu, kita akan bahas masalah yang di kotak warna biru ya guys. Kotak biru panjang ya. Itu poin yang akan kita bahas, tapi di sini juga tidak akan ya bahasanya tidak membahas poin lampiran dan perihal. Nah, kita bahas yang mana dulu nih? Mau bahas masalah nomor atau lampiran plus perihal? Nah, supaya enak kita bahasnya yang nomor itu nanti di akhir ya guys, kita bahas tentang lampiran dan perihal dulu. Kita masuk ke lembar berikutnya. Nah, ini guys, tentang contoh surat kegiatan yang tadi ya, yang sertijab. Kita di sini akan fokus poinnya itu di poin lampiran. Ya, poin lampiran kan kadang ada ya guys, yang namanya surat itu tanpa diberikan tambahan ya. Baik itu lembar informasi atau proposal gitu ya. Nah, berarti nanti ketika memang tidak ada informasi ya dibilang tambahan, poin di lampiran itu cukup diberikan tanda strip ya, baik yang lampiran di atas ya, atau mungkin juga yang di bawah yang satu lembar. Nah, kenapa? Ya supaya mempertegas bahwa yang kita sampaikan itu hanya sebatas surat biasa tanpa adanya lembar-lembar penjelasan lainnya. Nah, kalau ada bagaimana? Berarti, nah ini guys, silakan dilihat yang warna hijau. Berarti di situ ada surat plus proposal. Kalau memang di situ ada proposal ya guys. Kemudian lihat lagi yang di kotak warna merah yang di bawahnya itu. Kalau memang ada satu lembar atau dua lembar atau 3 lembar, ya berarti di situ ada surat plus lembar lampiran sebanyak berapa yang dilampirkan. Misalnya 3 lembar, ya udah berarti surat plus 3 lembar keterangan di lampiran. Kalau memang tidak ada proposal, kemudian tidak ada penjelasan mengenai lembar-lembarnya, ya udah kita berikan strip ya sebagai penegasan. Oke guys, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi supaya lebih bahasanya supaya lebih tegas aja gitu, bahwa ini cuma suratnya satu lembar, tidak ada keterangan apapun gitu. Kalau ada keterangan berarti kita tambahkan di lampiran ya kan. Baik itu nanti di situ ada proposal atau ada surat lembar lainnya, ya misalkan ada biaya, susunan acara, peminjaman barang, atau mungkin juga nama-nama siswa, itu tergantung dari yang menjadi informasi yang ingin disampaikan kepada si penerima surat. Oke, kita masuk ke lembar berikutnya. Nah, di sini guys yang menjadi pokok bahasan mengenai nomor surat. Nah, ini guys ya, nomor suratnya akan blok warna hitam ya. Nah, ini poin per poinnya di sini harus kalian tahu ini maksudnya apa, bagaimana gitu ya, supaya tidak keliru, supaya tidak salah di dalam pembuatannya. Oke. Nah, di bawah sini akan sudah bahasanya ya, jelaskan poin per poin supaya kalian memahami dan mengerti apa yang dimaksud pada nomor surat. Yang pertama di sini itu 01. Nah, yang namanya surat itu pasti diawali dengan nomor 1. Ya, semakin banyak suratnya berarti nomor suratnya itu bertambah. Misalnya kita buatnya 10 berarti 01, 02, 03, 04,
05 sampai dengan 10. Berikutnya kita masuk ke kode surat. Nah, guys, di sini untuk kode surat, jadi kalian harus memahami ini kira-kira arahan dari suratnya itu untuk surat pemberitahuan, apakah surat undangan, apakah peminjaman barang gitu ya, dan lain-lain, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya, jadi nggak bisa baku gitu ya. Kira-kira misalnya kebutuhannya untuk surat undangan, ya silakan buat berapa banyak jumlah undangan atau peserta yang kita undang gitu, misalnya 5, ya udah berarti 01, kemudian kode suratnya apa gitu. Oke. Nah, gimana Kang kalau kode suratnya beda? Apakah nomor suratnya itu diteruskan lagi dengan nomor surat yang sudah ada atau beda? Nah, jawabannya kalau kode suratnya itu berbeda, ya otomatis dimulai dari 01 lagi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan jumlah surat yang akan kita berikan sesuai dengan kodenya gitu. Jadi jangan sembarangan kalau misalnya kita mau peminjaman barang 3 surat, ya udah 3 gitu. Jadi tidak dicampurkan dengan nomor surat yang di awal gitu. Jadi dari 01 lagi. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Berikutnya kita masuk ke bagian PP Sertijab. Nah, PP Sertijab itu apa sih? Nah, PP itu singkatan dari panitia pelaksana. Berarti ini menegaskan tentang nama kegiatan. Next, berikutnya PMR SMKN 3 Bandung. Berarti ini menerangkan nama ekskul. Kemudian selanjutnya di sini 3 Romawi, berarti menerangkan bulan kegiatan yang kita laksanakan itu pada bulan 3 gitu ya. Kemudian berikutnya di sini tahun 2022, berarti kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2002. Nah, guys, ini kurang lebih materi yang dapat Akang sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan nanti kalian bisa ajukan di kolom komentar, oke? Akang cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.